kenapa ngambil topik semiotika deh? Oh iya, jadi ini awalnya kami baca tulisannya Aryo di Detik, judulnya Hantu, Virus, dan Semiotika Ketakutan. Dan kami merasa tulisannya segar banget di antara semua tulisan-tulisan yang udah pernah ada gitu ya di era corona ini. Tulisannya Aryo ngambil angle yang cukup berbeda. Coba kita undang Aryo. Aryo menggunakan akun yang berbeda nih. Semoga keluar juga tahun gue. Kagak bisa juga ya. Apa guanya atau elunya ya ini? Nggak tahu nih. Apa ya? Gue juga bingung nih. Pak, HP gue kenapa ya, Pak? Harus ada yang gue... Emang harus ada yang di-approve atau gimana? Enggak sih, biasanya normal-normal aja. Kalau speednya jelek banget di rumah itu biasanya kalau di speed test ya itu di bawah 1 atau 1,5 gitu, ya paling dia gambarnya pecah-pecah gitu, tapi suaranya ada gitu biasanya. Nggak ada yang harus di apa-apain biasanya. Tapi nggak tahu juga nih kalau yang ini kenapa, soalnya kalau di gua kayaknya sih ya normal ya, Yo ya. Nggak, suara gue lu denger kan? Dengar suara. Ya udah, kita mulai aja. Memang ini apa? Udah nasibnya sebelah mata nih. Gitu ya. Oke, yuk gimana yuk? Kita lanjut aja nggak apa-apa lah ya emang. Iya, makanya. Gimana yuk? Jadi kesibukannya sekarang ngajar, apakah ada ngajar-ngajar jarak jauh atau memang lagi nulis aja? Gue semester ini benar-benar harus selesai, jadi gue cuti. Oh, cuti. Tapi ini posisi maksudnya di Indonesia kan, di Jakarta? Di Jakarta, iya Jakarta. Oh iya. Fokusnya ngelesain disertasi. Ya. Kalau apakah gue waktu itu pernah ketemu waktu lo pemutaran film, kalau nggak salah itu bagian dari disertasi ya, Yo ya, yang di NYU itu? Iya betul. Nah itu maksudnya ini masih rangkaian itu kan? Betul. Topik nggak berubah itu ya kalau nggak salah? Nggak, tentang Majelis Habaib di Jakarta. Iya, tentang Majelis Habaib ya. Oh oke. Semoga lancar ya, Jo. Ya, mudah-mudahan. Gue nggak berani ngomong. Selesai atau tidak selesai harus dikumpulkan. Ya, gue nggak berani ngomong lebih jauh buat orang-orang yang sedang menyelesaikan doktor, karena alhamdulillah lo tau lah. Perjuangannya itu sangat berat dan berliku-liku dan kadang-kadang tergantung profesor juga, jadi ya udah ya. Yuk, ini gue sangat tertarik banget sama tulisan yang lo buat waktu itu di Detik berjudul Hantu, Virus, dan Semiotika Ketakutan. Lalu tadi pas gue tulis tema acaranya Hantu, Virus, dan Semiotika, juga ada yang nanya gitu, kenapa kok semiotika gitu. Nah itu juga yang sebenarnya jadi awal kenapa kita tertarik, kayaknya perlu diajak ngobrol nih, kita bisa belajar nih untuk angle semiotika ini dalam kasus corona, dan ada kaitannya, lu mengaitkannya dengan bagaimana ketakutan diproduksi di sebuah film. Itu menarik banget, belum pernah kita baca sebelumnya di analisa-analisa tentang corona gitu. Jadi boleh ceritain sedikit nggak, selain orang mungkin nanti bisa baca ya, tapi boleh ceritain sedikit, nanti kita lanjut ke situasi terkini gitu, dan bagaimana membaca tanda-tandanya itu. Iya, jadi sebetulnya kan masalahnya gini ya, sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga ya banyak di belahan dunia lain gitu. Orang itu atau bisa dikatakan bahwa sebetulnya ada
apa kesalahpahaman yang cukup besar yang apa namanya dalam orang memahami antara semiologi sama semiotika. Semiotika. Sebetulnya yang paling parah itu kan sebetulnya adalah orang menganggap bahwa apa namanya berbahasa itu adalah soal sekedar makna gitu kan, soal sekedar memproduksi arti gitu. Padahal sebetulnya kan yang paling penting dari bahasa itu kan sebetulnya dia adalah soal logika. Jadi ilmu tanda itu adalah ilmu logika. Nah, Charles Sanders Peirce ini orang biasanya ngomongnya Peirce ya, tapi sebenarnya bacanya Yes. benar tuh yang sebenarnya Peirce. Nah, Okay. Peirce ini sebetulnya dia bilang di apa namanya di tulisannya dia itu bahwa sebetulnya semiotika itu soal logika. Dan logika itu kan bisa logika itu bisa terjadi secara alamiah, secara natural atau secara kultural atau secara sosial gitu. Kayak misalnya anak-anak itu baby itu belajar bahasa itu, orang kan selalu berpikir bahwa lebih banyak orang berpikir bahwa belajar bahasa itu sebetulnya dia memahami langsung yang namanya arti. Misalnya ayah itu apa, daddy itu apa, father itu apa. Tapi anak gue si Aaron ini 2 tahun lebih, 2 bulan 3 bulan dia kalau manggil gue ya papa, kadang-kadang jadi daddy, tapi sebetulnya kan dia belajar itu dari lagu kan. Nah ini yang hebatnya dari lagu Baby Shark. Lagu Baby Shark itu sebetulnya kan tentang komparasi ukuran. Jadinya anak gue itu soalnya kalau ngomong yang besar-besar, dia selalu ngomong misalnya aku kue daddy. Karena di lagu itu cake-nya cake daddy. Karena dia di situ kan lagu itu kan sebenarnya kan anak-anak tuh belajar secara logika bahwa yang namanya daddy shark itu paling besar, terus setelah itu paling kecil mama, terus abis gitu ada grandpa, grandma, terus dia paling kecil si baby itu. Jadi dia sebenarnya belajar size. Dia tidak pertama kali itu dia belajar membandingkan ukuran, membandingkan bentuk gitu. Nah, ketika dia sekarang terus kemudian menerapkan itu di dalam membaca tanda-tanda di sekitar dia, apakah itu makanan dia, orang-orang di sekitar dia. Jadi dia itu menggunakan komparasi itu untuk bisa memahami makna-makna dari tanda-tanda di sekitar kita. Jadi orang itu belajar bahasa itu nggak langsung tiba-tiba belajar mengenai arti ya, tapi mengenai logika dulu. Dan logika itu soal perbandingan. Makanya di dalam tulisan itu gue mengatakan bahwa meskipun ada politisi yang mencoba mengkontrol makna mengenai corona, tetapi kan masyarakat belajar membandingkan antara apa corona yang terjadi di sini dan terjadi di sini dan terjadi di belahan dunia lain, dan perbandingan itu yang kemudian melahirkan makna yang berbeda dari makna yang coba dikontrol oleh politisi gitu. Nah, makna-makna itu sebetulnya cara berlogika itu sebetulnya terjadi di dalam platform yang berbeda, tetapi sebetulnya inti logikanya tuh sama gitu. Nah, gue sebenarnya kan artikel itu gue ditantang sama Erik Sasono untuk nulis sesuatu yang sifatnya populer gitu. Jadi kemudian gue mencoba untuk mengungkapkan bagaimana sebetulnya logika ketakutan itu sebetulnya sama beroperasinya pada orang membuat film hantu, sama kemudian bagaimana orang handling atau mengatasi gitu, atau menggunakan tanda-tanda, memproduksi tanda-tanda di sekitar wabah corona ini. Makanya gue melakukan perbandingan itu antara semiotika ketakutan dalam nonton
nonton film horor atau thriller, sama orang kemudian menyaksikan drama dari wabah ini. Ya, oke. Kalau di tulisannya kan sebenarnya kalau teorinya Peirce itu tadi ada 3 kan, ada apa namanya gejala, tanda, tanda, lalu objek hantunya sebagai objek dan interpretasi kita gitu ya. Ya. Sedangkan kalau yang pemerintah coba tawarkan dalam menangani, bukan tawarin apa ya, cara mereka menangani ini menurut lu adalah hanya dua ini ya, 2 tahapan, yaitu tanda dan makna aja ya. Ya boleh dielaborasi lebih lanjut gak di bagaimana maksudnya itu, karena mungkin banyak orang yang nonton ini belum baca artikelnya juga, jadi masih meraba-raba gitu. Ya, jadi kalau dalam dalam semiologinya atau ilmu tanda kebahasaan dari Saussure itu, Ferdinand de Saussure itu, dia hanya mengatakan bahwa ada namanya tanda dan kemudian ada namanya makna. Jadi misalnya ada kata di buku tuh sapi. Nah, itu artinya adalah di kepala kita ada bayangan mengenai sapi yang tipikal sapi itu. Iya. Iya kan? Atau kita membayangkan bahwa ketika kita teleponan gini, lu ngomongin soal sapi, di kepala gue udah muncul gambar sapi gitu kan ya? Mana sapi. Nah, tapi dia berfokus kepada bagaimana mencari sapi yang sangat tipikal itu. Jadi kita membayangkan bahwa ada yang paling gampang gini sebetulnya. Kalau kita ke kamar mandi, di Saussure, ilmu tanda yang Saussurian itu, ya itu tanda ikon perempuan laki-laki di kamar mandi itu udah cukup. Karena dia mentipifikasi, membuat tipe ideal dari perbedaan seksualitas. Oke. Iya. Tapi kalau menurut semiotika, itu nggak cukup 2 tanda itu. Karena objeknya, yang disebut manusia itu, preferensi seksualitasnya kan banyak banget. Iya. Iya, jadi banyak kan, makanya sering terjadi orang kemudian, ya kalau misalnya dia merasa, saya perempuan, tapi saya punya alat kelamin laki-laki, saya harus masuk mana? Nah, itu kan sebetulnya ya kita sebutnya sebagai krisis Saussurian gitu. Karena karena orang nggak bisa ditipifikasi gitu. Ya, itu jadi kasus besar bahkan di Amerika ya, bagaimana yang kasus yang bermula dari toilet gitu kan, kepentingan toilet itu. Nah, itu yang jadi yang kenapa kemudian Peirce itu memasukkan objek dan melihat proses pemaknaan itu dalam triangle trikotomis itu, karena dia melihat bahwa pentingnya untuk menghubungkan yang disebut dengan objek itu sendiri. Meskipun yang namanya objek itu memang bukan objek yang benar-benar objek ya, itu ada perdebatan yang panjang ya. Tapi untuk bisa kita sederhanakan, sebetulnya ya dia ngomongin soal objek, meskipun objek yang diomongin itu hanya sebetulnya lebih kepada karakter dari si objek itu. Tetapi minimal itu menjadi lebih kompleks ketimbang bicara mengenai bicara mengenai hanya makna-makna yang tipikal itu, bahwa seks itu hanya ada laki-laki dan perempuan gitu. Yeah. Nah, dalam trikotomi semiotiknya Peirce itu, ya seksualitas itu harus, tanda dari seksualitas itu bisa sangat beragam karena objeknya juga memiliki karakter yang beragam. Oke. Kira-kira gitu. Nah, hubungannya kemudian dengan dengan kasus corona di Indonesia itu, ya sebetulnya juga di Amerika ya, dengan
dengan semua gejala-gejala atau performance yang dilakukan oleh si Trump itu kan sebetulnya sama ya, bahwa virus itu dimaknai sebagai sesuatu yang menakutkan, ditipifikasi sebagai sesuatu yang menakutkan. Dan ketakutan itu oposisinya adalah keberanian. Makanya kemudian si Trump itu selalu mempertunjukkan nilai-nilai keberanian terus-menerus kan. Dia selalu merasa dia harus bisa lebih spektakuler daripada si virus itu. Dia harus bisa lebih besar, lebih berani, lebih bisa terlihat lebih punya pengetahuan yang besar daripada si virus-virus itu. Padahal kenyataannya semua expert itu mengatakan bahwa kita masih belajar mengenai virus ini gitu. Sehingga kemudian kita tidak bisa membuat pemaknaan yang tepat kalau kita belum bisa memahami virus ini sebetulnya memiliki karakter seperti apa saja. Ya di Indonesia juga sebetulnya kan begitu kan, pertunjukan keberanian itu kan yang sebetulnya ditunjukkan. Iya, di awal-awal ya. Di awal-awal itu. Jadi banyak komentar-komentar dari pejabat-pejabat negara yang berkepentingan itu terkesan meremehkan gitu. Seperti ya dia nggak kuat di wilayah tropis, lalu karena orang Indonesia suka minum jamu jadi dia kebal gitu terhadap virus corona, lalu bahkan mencoba membuat lelucon-lelucon misalkan perizinan di Indonesia sulit sehingga corona nggak bisa masuk, lalu ada mobil coronanya dianggap sebagai sebuah mobil, lalu kebiasaan makan nasi kucing gitu sehingga nggak kena corona, yang walaupun kita juga bingung gimana logikanya kalau kita makan nasi kucing lalu kita kebal corona gitu. Itu juga sebuah kayak asal jeplak aja gitu. Nah ini kita nih sebenarnya dari teori semiotikanya Peirce ini ataupun Saussurian, yang apa yang bisa kita pelajari untuk bisa cari tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, apakah dari situ ada dari apa yang dia komunikasikan itu terwujud dalam sebuah kebijakan yang logisnya dalam arti bagaimana mengatasi corona ini yang terbaik dan bisa bersama-sama flattening the curve gitu ya. Iya, jadi yang paling penting kan dalam trikotominya si Peirce ini adalah dia itu proses pemaknaan itu terjadi dalam 2 tahap. Jadi dia harus pertama ada proses grounding dulu, ada proses memaknai, mengkoneksi gitu ya, membuat koneksi antara si tanda dengan si objek. Nah dari pemaknaan mengenai tanda dan objek itu, terus kemudian kita bisa memproduksi hubungan antara si tanda dengan interpretasinya. Artinya ketika kita tahu ground-nya, ketika tahu dasarnya apa, simpelnya gitulah, kita tahu dasarnya itu apa, hubungan antara si tanda dengan si objeknya ini apa, maka kemudian kita bisa mulai tahu kita harus bereaksi apa gitu. Ya. Nah, ini persoalannya adalah kita selalu bereaksi gitu, tanpa kemudian tahu ground-nya apa gitu. Kita nggak pernah tahu ground-nya apa gitu. Nah ini yang menjadi persoalan, karena ground ini kemudian cara dan bahkan juga bagaimana mengkontrol hubungan antara tanda dengan objek itu juga dimonopoli gitu kan, karena kita nggak tahu bagaimana kita bisa mengetahui si objeknya itu kalau kemudian banyak angka-angka. Makanya lahir kemudian lapor COVID-19 itu kan, karena kan
kita nggak tahu sebetulnya ground-nya tuh apa, karena kita nggak tahu data mentahnya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau data mentah kita nggak tahu seperti apa, gimana kita bisa melakukan apa namanya, mendefinisikan reaksi apa yang mau kita lakukan kan gitu. Iya. Dan itu kan sebetulnya apa namanya, bentuk-bentuk apa namanya, penyamaran atau pengkacauan bentuk apa namanya, pemaknaan itu kan sebetulnya terlihat sekali dari cara penggunaan bahasa kan. Dan itu kan sudah menjadi, itu kan sudah, kan kita sudah sangat terkenal ya analisis itu ya, bahwa sejak zaman Orde Baru itu adalah bangsa Indonesia adalah bangsa akronim kan, untuk bisa untuk bisa menyamarkan kenyataan yang sesungguhnya gitu. Ketimbang kita ngomongin lockdown, kita cari-cari kata-kata PSBB lah gitu kan. Yeah. Sebenarnya kan sama-sama aja. Jadi perlu ada akronim, dibuatlah akronim-akronim yang rumit gitu untuk bisa kemudian mengatakan bahwa apa namanya, kasus yang kita hadapi ini sangat unik sekali dan tidak bisa dikomparasi dengan kasus yang lain. Sehingga kemudian Anda harus dengar cara saya mengkontrol pemaknaan atas tanda ini, karena ini PSBB loh, ini bukan soal lockdown. Lo nggak bisa mengkomparasi ini dengan negara lain, nggak bisa. Jadi itu sebenarnya cara untuk mengkontrol bagaimana makna itu hadir dan kemudian dikomposisikan dengan objek-objek tertentu. Gitu. Yeah. Kan zaman Orde Baru kan kita banyak banget akronim kan, NKKBKK, terus banyak banget lah. Tapi terus kemudian nanti kalau misalnya ada akronim yang benar kayak corona, kemudian dikacaukan lagi, dimain-mainin lagi, ketimbang kemudian memaknai istilah-istilah tersebut dengan pemaknaan yang saintifik, lebih kepada makna-makna yang politis. Dalam artian politis itu kan ingin memanipulasi kenyataan yang ada. Ya, oke. Jadi sebenarnya mereka berusaha tetap bisa mengendalikan makna dan segala konsekuensinya dengan mencoba mengeluarkan akronim-akronim itu ya. Karena kalau misalnya kita tahu di dunia orang ada dua kemungkinan penyelesaian kasus, ada yang lockdown dan ada yang kayak karantina, mungkin social distancing tapi pakai prosedur kesehatan yang ketat gitu ya. Lalu masyarakat belajar dengan itu dan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan yang mirip dengan kedua kebijakan itu. Lalu melihat karakternya masyarakat kayaknya merasa bahwa dengan karakter Indonesia ini harus lockdown nih. Kalau lockdown berarti harus sesuai dengan undang-undang kesehatan yang begini harus memberikan dana bantuan sosial. Tiba-tiba mereka nongol dengan istilah baru yang nggak bisa ditangkap oleh undang-undang itu beserta konsekuensinya gitu. Jadi akhirnya ngambang aja, tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain juga masyarakat gitu kan. Jadi dia sebenarnya memainkan makna itu untuk juga kabur, untuk juga lari dari tanggung jawab hukum yang sebenarnya ada di undang-undang kesehatan kalau dalam kasus ini. Iya, jadi persoalannya kan di satu sisi soalnya mengatakan bahwa ini kita harus bersama-sama gitu dalam menghadapi corona, tapi di sisi lain sepertinya cara dia bersama-sama itu kan kesannya adalah ada makna egalitarianisme gitu kan. Betul. Tapi dalam kenyataannya sebetulnya ternyata apa yang disebut makna bersama itu adalah ya saya saya memimpin dan kalian ya harusnya ikut-ikutlah gitu, harus ikut dengan apa yang saya katakan gitu. Jadi model partisipasi dalam kerja-kerja pembangunan itulah, lepas kepala pegang ekor gitu kan.
depannya Ya. kelihatannya partisipatoris, soalnya belakangnya tetap aja di apa namanya, tetap aja eh, dijagain supaya apa namanya hasilnya sesuai dengan apa yang dimauin oleh si pemberi donor kan gitu. Ya. Nah, apa persoalannya adalah sebetulnya kan kita juga yang bersama itu kan sebetulnya menariknya misalnya kayak misalnya kita naik pesawat gitu ya. Kita naik pesawat. Artinya gini kan di, eh, di- kalau kita naik pesawat terus di depan itu mau ada turbulence gitu kan. Turbulence kan. Ya. Ya kalau misalnya si siapa si pilotnya selalu ngomong, oh iya ini kita nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, kita semua santai-santai. Tiba-tiba ada turbulence, oh nggak apa-apa kan orang kan malah makin Panik. ini kan orang malah makin panik gitu. Tapi kalau misalnya sebelum ada turbulence terus si pilot bisa bilang kita akan menghadapi turbulence bersama-sama. Tolong ya semuanya fasten your seat belt segala macam. Nanti kita akan menghadapi itu. Kita menghadapi sama-sama itu kan akan jauh lebih apa namanya akan jauh lebih membuat orang lebih tenang gitu kan bahwa kita sama-sama kita menghadapi lebih siap karena kita waspada. Nah itu kalau di PERS itu sebetulnya dia juga ada yang mengembangkan pemaknaan semiotic PERS itu triangle itu sebetulnya antara tanda dengan interpretan itu atau tanda si subjek dengan interpretan the others itu sebetulnya sharing attention terhadap sebuah objek. Ya. Nah itu kegunaan dari apa namanya cara berpikir secara segitiga itu kan itu bahwa ada saya dan ada kamu dan kita sharing untuk bisa menghadapi si satu yang di depan itu ketimbang cuman secara berpikir secara dualitas gitu. Kalau pikir secara dualitas ala Saussurian itu ya ada saya, ada kamu, ada yang di atas, ada yang di top, ada yang di downside, ada yang di top side sama downside. Ya, semuanya harus top down gitu kan. Ataupun kalau misalnya kemudian mau dibalik, ya terus kemudian hanya berpikirnya kebanyakan teori subculture itu ya kemudian dilawan itu yang negaranya itu. Jadi cara berpikirnya itu sebenarnya negara dengan rakyat yang sangat dikotomis itu tuh sebetulnya juga bagian dari kekacauan cara berpikir yang Saussurian itu. Gitu. Seakan-akan ada satu entitas yang disebut negara dan ada satu entitas yang disebut dengan rakyat gitu. Padahal rakyat itu beragam, negara pun beragam gitu kan. Nah, apa namanya keberagaman itu yang sebetulnya nggak bisa ditangkap dengan cara berpikir dualitas, tapi bagaimana kita bisa menangkapnya secara apa namanya, secara trikotomisnya si Peirce itu. Oke, ya. Jadi kalau gua tangkap adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memonopoli informasi juga dan pemaknaan itu, yaitu Saussurian dengan dua top down aja. Lalu sebenarnya yang rakyat harapkan adalah trikotomisnya Peirce itu ya, yang tiga itu, sehingga rakyat punya pengetahuan yang cukup tentang apa yang harus dilakukan, tentang siapa dia, lawannya, musuhnya corona ini siapa, lalu kita punya pengetahuan yang cukup untuk bersiap-siap menghadapi ini dengan segala maju mundurnya, turun naiknya. Kadang dulu katanya boleh hanya orang sakit aja yang pakai masker, lalu tiba-tiba ada perubahan semua orang pakai masker. Itu kan sebenarnya turun naik kebijakan yang warga harus ikut gitu ya. Tapi kalau warga dibekali dengan literasi yang baik, warga jadi lebih siap. Dan kalau menurut teori itu mungkin warga memakai teorinya Peirce itu ya, trikotomis itu ya. Dan begitu kira-kira. Iya, dan sebetulnya kan jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa dia tahu bahwa kalau dia pakai masker itu dia memakai itu bukan karena perintah, bukan karena ada tanda yang meminta dia untuk bisa memaknai, bukan ada perintah bahwa masker itu harus digunakan, bahwa masker itu adalah sesuatu yang penting di dalam situasi wabah ini. Tetapi masyarakat seperti lo bilang tadi butuhnya literasi kan di situ kan, bahwa masyarakat itu bisa punya pemahaman yang baik mengenai kenapa harus menggunakan
masker itu. Nah, pengetahuan baik itu adalah sebenarnya pengetahuan yang grounded sebetulnya gitu kan, yang komprehensif mengenai apa sih masker itu dan bagaimana masker itu memang sangat penting di dalam pencegahan corona ini gitu. Ketimbang cuman lo harus pakai masker, lo cuma pokoknya lo sekarang udah harus pakai masker aja gitu. Sedangkan kan kita nggak pernah ada briefing kan gitu. Yang ada sebetulnya kan kayak apa namanya counting apa namanya accounting culture gitu aja kan, ngitungin ini. Tapi kita nggak pernah ada briefing apa sebetulnya yang mau kita hadapi kan, seperti Andrew Cuomo itu yang governor di New York itu. New York, ya. Yeah. Itu kan dia selalu dia bilang gitu. Cuomo itu sampai pada satu titik dia sampai bilang, saya sekarang akan ngomong facts nih. Saya akan ngomongin data, saya ngomongin fakta-fakta. Interpretasi orang bisa macam-macam deh. Pokoknya gitu, ngomongin fakta dulu. Nanti kalau kita mau ngomongin interpretasinya, boleh kita berdebat. Tetapi kita harus grounded dulu nih. Datanya apa? Bagaimana kita menghubungkan antara tanda, angka-angka ini dengan pemaknaan kita mengenai corona. Kan itu dulu di grounded sama dia. Jadi selalu buka itu dulu. Setelah itu baru dia ngomongin. Menurut saya interpretasinya begini, interpretasinya begini, interpretasinya begini. Kalau kita kan langsung keluar tanda, ya sebagai finalitas gitu. Finalitas pemaknaan. Bukan, mari kita membaca bersama-sama. Nah itu kan jadi persoalan membaca bersama-sama dan ada egalitarianisme dalam memaknai tanda itu yang sebetulnya juga hilang misalnya dalam orang memaknai apa namanya literasi kan, kebudayaan literasi gitu. Orang namanya dianggap namanya budaya literasi itu pemaknaannya adalah orang mengerti gitu. Bukan orang punya agensi untuk bisa melakukan pemaknaan karena dia mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan pemaknaannya sendiri. Misalkan kalau literasi itu, oh ya lo harus tahu bahwa internet itu hanya bisa digunakan secara A, B, dan C. Ya kan, orang sekarang ngomongan digital literasi kan gitu, bahwa orang, tapi kemudian orang nggak pernah tapi nggak pernah berpikir bahwa yang penting orang tahu, diberikan pengetahuan cukup, kemudian makanya dia pengetahuan yang cukup, ground yang cukup, sehingga dia bisa melakukan interpretasi sendiri. Kan akhirnya kan pemerintah capek itu nutupin apa namanya link internet kan, karena filmnya satu link ditutup, orang dia bisa bermultiplikasi kok. Ini kan digital men, bukan analog. Digital itu kan nggak ada hubungan, ya kan, digital itu kan sebetulnya kan formula, jadi dia bisa multiplikasi. Akhirnya yang kena Vimeo, filmmaker kena tuh Vimeo, padahal kita penting banget bahwa Vimeo itu maknanya banyak, ya mungkin ada yang bisa dikategorikan sebagai pornografi, tetapi kan itu hanya satu posibilitas pemaknaan, bukan artinya terus kemudian ditipifikasi bahwa namanya Vimeo itu adalah sebuah platform yang mempertunjukkan pornografi. Kan itu yang jadi kacau. Akhirnya sekarang gitu, semua ditutup sini, tutup situ. Nanti dia muncul lagi di link berikutnya. Siapa namanya itu? Ya kan linknya muncul lagi. Orang bikin link gampang kok. Tapi kan bagaimana masyarakat diberdayakan bahwa apa tuh pornografi, kenapa ada hubungannya dengan umur, bahwa ada kedewasaan tertentu untuk bisa memaknai itu. Apa tuh fake news? Bagaimana bisa memahami fake news? Apa gunanya kemudian ada orang fact checking gitu? Itu kan yang paling penting kan, literasi itu kemudian kan menumbuhkan agensi bahwa orang bisa melakukan pemaknaan. Bukan kemudian orang submitted gitu kan. Orang menjadi comply gitu ke satu pemaknaan tertentu mengenai sebuah tanda kan. Padahal juga kalau melihat dari karakter coronanya itu sendiri sekarang, dia justru butuh yang seperti itu ya, karena corona ini kayak bisa orang-orang yang tanpa gejala, ternyata dia itu menjadi silent spreader gitu kan, dia nyebarin ke orang. Oleh karena itu hampir seluruh masyarakat harusnya punya pemahaman yang meningkat, atau paling tidak sama satu sama lain tentang bagaimana virus ini bekerja, sehingga mereka yang
nggak tahu di dalam tubuhnya mungkin ada, mungkin enggak virus itu, bisa menahan diri kan di rumah untuk nggak bisa untuk nggak menjadi silent spreader gitu. Nah, pengetahuan itu justru nggak ada ya, karena padahal sebenarnya waktunya tepat untuk bisa apa tadi bersama-sama belajar meningkatkan literasi gitu. Tapi kayaknya pemerintah lebih memilih agensi itu. Iya. Dan apa namanya, corona ini kan berkembang kan, yang ini baru-baru aja baru kemarin tuh New York Times ngeluarin berita bahwa ada anak umur berapa ya, mungkin teenagers ya, yang ternyata kan bentuk coronanya itu menjadikan dia lumpuh loh. Oh ya, wah gue belum baca tuh ya. Iya, iya. Jadi dia pertama dia ada merah-merah di hidungnya, terus kelihatan matanya apa berair merah, terus kemudian muncul di bagian tangan segala macam. Akhirnya tuh lama-lama dia lumpuh. Dan setelah di apa namanya, setelah dianalisis oleh dokter, eh, apa namanya ya, itu corona, tetapi tidak hanya menyerang paru-paru, tapi dia menyerang seluruh sistem tubuh, apa namanya, si pasien atau si korban. Pasien. Ya, jadi apa namanya, ya ini betul-betul kita benar-benar belajar, benar-benar proses belajar gitu, bagaimana kita menghadapi corona ini, bukan berdamai tapi sebenarnya proses belajar bersama gitu. Iya betul. Dan kalau kita lihat bahkan yang terakhir gitu ya, datanya kalau kita lihat hariannya itu makin meningkat. Data hariannya misalnya dari dulu awalnya 100 per hari jadi 200, bahkan belakangan ini udah hampir 450 sampai 500 peningkatan kasusnya sehari, tapi kebijakan yang terjadi malah dilonggarkan gitu. Itu jadi kayak bukan hanya nggak sesuai dengan faktanya kebijakan yang diambil, tapi justru bertolak belakang gitu. Jadi emang justru ngambil yang lebih jauh lagi, yang kayak lebih susah untuk trikotomisnya gitu. Karena kan kalau trikotomis tadi karakternya lebih kita ngajak bareng-bareng bagaimana mengambil kebijakan, ini malah sebuah kebijakan yang nggak bisa dipertanyakan lagi karena dia yang memonopoli makna itu, walaupun sebenarnya faktanya sangat jauh berbeda gitu dari fakta yang ada tuh, harusnya kebijakannya nggak begitu gitu. Ya, dan makanya kan apa, dan orang tuh akhirnya kan, orang-orang yang di front lines itu, para pekerja medis itu, ya mereka sampai udah ya terserah lah Indonesia mau ngapain lah. Iya, akhirnya ada Indonesia terserah gitu ya. Indonesia terserah itu kan sebetulnya kan itu karena ya nggak pernah dipikirkan gitu di realnya di lapangan, bahwa bagaimana para pekerja medis itu yang harus mempertukarkan nyawa mereka dengan kebijakan-kebijakan itu tuh nggak diperhitungkan gitu. Ya, yang paling terakhir adalah berdamai dengan corona itu ya, sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang jadi pertanyaan, bahwa seolah-olah kalau berdamai dengan corona adalah kita bisa bernegosiasi dengan corona gitu, lalu kita misalnya ada mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan corona gitu. Itu kan seperti itu kan. Pada kenyataannya nggak seperti gitu, karena kita nggak bisa mengelola dengan baik si objeknya itu kalau kita nggak pernah melakukan tes gitu kan. Jadi karena keterbatasan tes itu, makanya kita disuruh di rumah. Ini kan kita enggak, jadi kita nggak tahu seberapa besar musuhnya, tapi kok bisa kita berdamai gitu. Itu kira-kira Itu makanya. Iya, karena berpikirnya apa namanya, berpikirnya ya itu lagi secara dikotomis itu, bahwa bahwa saya manusia, bahwa virus itu non human. Ya, karena dia non human, ya kita bisa mendefinisikan si corona itu sesuai dengan apa yang kita mau, karena kita manusia kan, antroposin gitu. Kita jadi semua senternya adanya di antroposentrik ya. Jadi semuanya ada di manusia. Ya, kemudian bisa berdamai atau tidak berdamai, itu seakan-akan keputusannya dari si manusia gitu. Padahal coronanya belum tentu dia mau berdamai kan. Kita nggak pernah, gimana kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah bisa sampai kepada
pengetahuan yang cukup untuk mengetahui sebetulnya gelagat apa, apakah si corona ini punya gelagat untuk berdamai atau tidak, gitu kan? Itu yang tidak pernah diketahui. Orang kita tidak bisa membaca tanda-tanda apa yang kemudian yang tanda-tanda dari si corona ini yang bisa mengindikasikan menjadi indeks bahwa dia mempunyai intensi ya berjaya untuk diajak berdamai gitu. Yang anehnya yang ada yang tanda-tanda yang dibaca lagi-lagi tanda-tanda krisis ekonomi, tanda-tanda krisis kekuasaan kan itu. Iya, berusaha melakukan relaksasi untuk apa? Perputaran ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Iya. Dan nggak tahu ya. Ya paling kita kayaknya sih kita sebagai rakyat ya itu sebetulnya kan maunya ya kita sama-sama gitu. Kita nggak pernah mau. Aku juga nggak tahu tuh gimana ya orang penggalangan dana sudah sedemikian besar segala macam. Kita pun nggak pernah ada. Emang ada ya caranya untuk menavigasi sebetulnya bagaimana sebenarnya inisiatif apa donasi yang segitu terpencar-pencarnya itu dinavigasi menjadi satu pengetahuan tuh udah ada belum usaha untuk itu ya? Itu kan sebenarnya kan usaha untuk membaca tanda-tanda partisipasi publik kan gitu. Iya. Kita hanya tahu gejalanya itu, tapi kita nggak pernah tahu realnya bagaimana itu semua terjadi itu kita nggak pernah tahu kan. Kita hanya tahu di kita bisa ada ini ada itu, tapi kita nggak pernah ada usaha untuk bagaimana itu menjadi rangkum menjadi sebuah bagian dari kerja governmentality gitu. Itu kesannya itu hanya partisipasi. Oh iya lo bantu kita gitu. Tapi cara menggoverning, cara mengaturnya itu tetap di antara kita gitu. Nggak pernah ada. Nggak tahu apakah itu sudah ada, apakah bantuan-bantuan atau partisipasi masyarakat itu sudah dikonvert jadi sebuah pengetahuan kemudian bisa dibicarakan secara publik kan nggak ada kan. Kita hanya lihatnya kesannya remah-remah sini sana kan. Iya, belum yang apa misalnya jadi sebuah knowledge atau jadi sebuah kekuatan yang terinstitusionalisasi. Institusionalisasi betul. Ya itu belum sih kayaknya belum masih sporadis dan masyarakat juga. Kalau besar banget kan? Besar dan tapi ya punya kalau staminanya jangka panjang akhirnya juga apa ya jadi menyusut gitu kali ya karena itu kan di awal mungkin masih ada tapi belakang-belakangan berbagai inisiasi itu juga mulai seret gitu karena memang udah berubah lagi orientasi prioritas masing-masing masyarakat yang dulunya bisa berdonasi juga lebih lingkupnya jadi semakin kecil gitu ya karena memang juga menyelamatkan lingkungan terdekat lagi gitu. Dulu mungkin masih ada dana buat yang keluar gitu ya. Jadi itu tuh sekarang juga semakin menurun gitu dan semakin banyak kesusahan sebenarnya orang-orang. Itu sih kalau ngelihat dari berbagai donasi yang ada gitu. Ya, jadi apa namanya? Ya sebaiknya kita semua juga ya nggak hanya pemerintah, tapi kita semua juga harusnya sadar bahwa ya makna itu tidak hanya memiliki tanda itu tidak hanya memiliki makna yang tunggal, tapi dia bisa memiliki berbagai makna. Satu tanda bisa berbagai makna. Berbagai makna itu sangat tergantung bagaimana si subjek yang memaknai itu menggrounding atau membumikan hubungan antara si tanda itu dengan objek tertentu sehingga kemudian menghasilkan makna tertentu. Nah ini sebetulnya kearifan untuk bisa menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran orang, kita nggak bisa mengontrol logika orang, karena orang bisa menggrounding sebuah tanda itu dengan berbagai objek-objek yang berbeda-beda sehingga kemudian bisa menghasilkan reaksi dan interpretasi yang berbeda-beda. Yang paling bisa dilakukan adalah sebetulnya mengkontrol itu. Yang kalau bisa lakukannya adalah kemudian membuat pijakan yang jelas itu, yaitu membuat ground yang jelas, sehingga kemudian nanti diharapkan interpretasinya tidak lari kemana-mana gitu kan. Kalaupun dia bervariasi yang variasinya masih bisa diprediksi gitu, karena groundnya jelas. Nah kalau groundnya nggak jelas, ya orang bisa menggrounding kemana-mana kan, bisa memahaminya ke berbagai hal gitu.
Nah, kita Iya. mau jadi pemimpin itu sebenarnya kan memberikan grounding yang jelas kepada masyarakat. Sebenarnya kemudian masyarakat bisa punya kemampuan untuk menginterpretasi sesuai dengan apa berdasarkan grounding yang ada. Siap. Ya, itu kayak tadi yang lu analogikan sebagai pilot gitu ya, di tengah Hmm, turbulensi. ya betul. Ini ada Jadi, beberapa pertanyaan-pertanyaan, mungkin kalau masih ada waktu kita bisa hmm, coba bahas sedikit. Tadi orang dalam ini nanya, Irma, Presiden dan Jubir Gugas Pak Yuri selalu bilang dan menegaskan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB, tapi di lapangan yang terjadi sebaliknya. Menhub bawahan Presiden malah membuka bandara, jalanan ibu kota ini, meskipun didenda. Lain di mulut, lain di lapangan. Minta tolong dijelaskan dari perspektif Sausur. Perspektif Sausur itu, kalau mungkin maksudnya di sini selain dia memonopoli, tapi juga ada ketidakkoordinasian di antara pejabat-pejabat negara dalam merespon isu ini gitu ya. Jadi justru nambah membuat masyarakat bukan terliterasi tapi simpang siur, bingung gitu. Ini bisa iya, terjelaskan nggak dengan teori semiotika baik oleh Peirce? iya kan Boleh. karena iya seakan-akan gini, karena kan gini ya, kalau Saussure itu kan lagi-lagi dia kan lebih kepada Lange ketimbang Parol. Lange itu kan Ya, sebetulnya grammar yang strukturnya dianggap general gitu. Nah, kalau dia karena generalitasnya itu, cara berpikir pemerintah yang berdasarkan Saussurian itu adalah mengatakan bahwa semua kodifikasi makna itu ada pada saya. Jadi saya yang memproduksi makna. Kalaupun makna itu kemudian tidak sinkron, dia itu kan tidak sinkron menurut masyarakat, tapi menurut pemerintah sinkron, sehingga masyarakat ikut saja gitu. Tapi yang ternyata masyarakat membacakan secara Persian, secara semiotik, bahwa ini groundnya nggak ada. Dia nggak bisa dia tidak bisa melihat benang merahnya gitu. Dia tidak bisa mengkomparasi semua gesture-gesture, semua tanda-tanda yang diberikan oleh pemerintah yang sebetulnya semuanya nggak sinkron gitu sih. Makanya kemudian pemerintah akhirnya terus masyarakat, ya gimana ya nggak sinkron, ngomongnya semua PSBB, tapi kenyataannya dilonggarkan. Terus jadinya kan groundnya itu apa gitu. Sehingga ya, karena nggak ada groundnya, ya udah saya bikin ground sendiri lah. Gue kangen sama nyokap gue di kampung gitu. Ya gue pulang lah gitu kan. Saya ciptakan aja saya ciptakan ground saya sendiri aja gitu. Daripada saya harus ikut struktur pemaknaan yang distrukturkan oleh negara, ya saya menciptakan ground saya sendiri karena saya nggak ngerti ini groundnya apa gitu. ya, Nah, itu setuju. yang makanya perlu ada kekonsistenan dalam menggrounding gitu, dalam membumikan dan menciptakan base yang jelas itu, karena dengan ada base yang jelas, dengan ada konsistensi dalam policy itu, masyarakat ngerti bahwa spektrum untuk bisa menginterpretasinya itu seberapa luas tuh bisa diukur gitu. Kalau nggak nanti, waduh, interpretasinya kemana-mana. Ya, ini ada beberapa lagi nih tanggapan. Jadi inget Roland Barthes, terus Aceng menganggap bahwa wah itu lebih dekat ke power and knowledge-nya Foucault. Lalu ada juga Adi Muadib, bagaimana kita membaca tanda-tanda di dalam cyberspace melalui kacamata semiotika yang memiliki problematika dan tantangannya sendiri. Mengingat realitas kita sekarang adalah realitas virtual. Ah, Oke, kalau Roland Barthes itu sebenarnya dia masih semiologi. Karena kan yang sangat muncul banget dari Roland Barthes itu adalah kode. Jadi dia percaya bahwa komunikasi itu encoding dan decoding kan. Dan ya, dia menganggap dan kode dan encode itu sebagai sesuatu yang sudah terstandar. Jadi sesuatu yang sudah diterima secara general. Orang bisa memahami sesuatu itu karena bisa tahu kode-kodenya. Nah, itu yang jadi persoalan kan, karena kode-kode itu selalu berubah-ubah sesuai dengan ground yang terjadi. Ground kenapa bisa berubah? Karena objek
karena pragmatisme karena kenyataan yang kita hadapi ini selalu berubah-ubah gitu. Nah itu yang kemudian orang juga apa namanya seringkali yang di dunia cyberspace itu orang juga menjadi banyak orang menggunakan cyber dunia cyber itu secara intuitif karena sebetulnya gitu juga kan, perubahan begitu cepat, groundnya itu berubah cepat banget gitu, hubungan ada tanda dengan objek itu berubah dengan cepat sehingga kemudian orang juga interpretasinya kadang-kadang jadi kacau beliau gitu. Ya, ini ada lagi Aceng tadi memberikan komen juga, pemerintah pakai kata berdamai untuk sebagai permainan tanda guna mengacaukan pikiran orang, padahal berdamai dengan virus artinya menyerah kalah. Lalu ada Epistemi Kansieti, dia bilang, Bang Aryo, apakah ini berarti bahwa negara kemudian harus kuat untuk menciptakan ground tersebut? Apakah harus menjadi otoriter? Gitu? Gimana? Yo, menurut gue ya enggak gitu. Kita justru harus terliterasi bersama-sama untuk punya ground yang sama. Tapi bukannya berarti pemerintah menggunakan segala cara untuk bisa mempunyai ground itu yang akhirnya nanti otoriter gitu kan? Iya, karena kan ground itu kan ground dari dari pihak negara kan, dan ground itu aja nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya ground dari negara aja tidak jelas, bagaimana kita mau melakukan kita mau melakukan counter grounding kan gitu. Sebenarnya kan dialog itu terjadi kan pertama ada proposisi dulu, kemudian di counter, terus kemudian ada sintesanya kan gitu. Yeah. Nah kalau misalnya nggak ada grounding yang jelas dari pemerintah, ya kita juga mengcounternya juga nggak jelas, kemudian sintesanya apa juga jadi nggak jelas kan gitu. Jadi mungkin itu Bung Hatip tuh yang nanya tuh tadi tuh. Hatip Abdul Qadir tuh, dosen antropologi di Unbrau. Ya kalau memang kalau yang namanya otoriter itu dia tidak hanya mengkontrol ground, tapi dia juga mengkontrol interpretan. Itu otoriter. Jadi semua trikotomisnya itu betul-betul dikontrol semuanya. Kalau aku kan tadi bilang groundingnya aja dulu. Karena interpretasinya itu aku maunya egaliter, model emansipasi spektatornya Hongxier kan, bahwa semua orang bisa melakukan interpretasi, tapi groundnya itu harus jelas. Nah, aku ngomongin lebih kepada groundingnya yang jelas gitu. Kalau otoriter itu secara atau dengan ininya Foucauldian itu lebih kepada menguasai ketiga hubungan itu dengan secara form ya, secara dikotomis itu dikuasai semua pemaknaannya. Tiga-tiganya, iya. Tiga-tiganya. Oke, Aryo, makasih banyak atas penjelasan. Maaf ya ini. Nggak apa-apa. Kita cukup malah. Sebelah mata doang. Ya nggak apa-apa. Gue pengennya malah gue nggak perlu kelihatan di mukanya juga. Ya, kita mendapatkan banyak banget. Terima kasih udah diajak ngobrol. Gue juga jadi membantu gue untuk mengklarifikasi pikiran-pikiran sendiri. Semoga bermanfaat buat orang-orang yang dengar ya. Jadi semoga bermanfaat juga buat semua. Kita belajar bareng. Sejam, jadi ini udah tinggal 1 menit terakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan komentar. Maaf mungkin belum semuanya bisa dijawab. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Yuk, makasih banyak ya. Semoga bisa. Oke. Sukses ya buat Chaos ya. Yo, bye. Sukses juga buat ilustrasinya.